Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Baka bakil dun sana Sumatera Barat dimanapun anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dun sana yo. Soalnya kita sebentar ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tepat beko di tanggal apa ya? Mudah-mudahan lah ya, tidak salah-salah hari di tanggal 20 sampai tanggal 20 sampai tanggal berapa? Pokoknya segitulah. Antara 20 tu lah Nusana pokoknya. Hari Raya awak. Jadi Nusana mudah-mudahan puasanya masih dalam keadaan lancar ya. Nah, sana mana? Abang kini Oscar hadir menemani Nusana kasadanya di podcast sampai mota. Motanya orang awak di Siko tampaknya Nusana. Dan pada kesempatan kini kita menghadirkan seorang bintang tamu yang bagi pecinta-pecinta kopi yang menjadi perhatian utama kehidupan itu, yaitu kopi. Tidak ada kopi, tidak ada inspirasi, tidak ada kopi, tidak ada ide. Kita sama-sama belajar nih di sana dari seorang bintang tamu kita, seorang barista Bang Rizal. Wih, selamat siang. Selamat siang, Bang. Selamat siang Bang Rizal. Gimana kabar hari ini, Bang? Alhamdulillah baik. Udah ngopi belum? Tadi pagi udah. Sahur pasti ngopi. Sahur pasti ngopi ya. Itu aku gocek. Ini abang sebagai barista berarti kesehariannya ya itu berkecimpung dengan kopi, semuanya kopi. Betul. Asalkan jangan mandi nggak sama kopi ya bang ya. Mandi nggak sama kopi. Cuman katanya seorang barista itu dicintai sama nenek mamanya juga katanya. Karena membuat kopi itu nikmat semua, enak-enak semua. Betul nggak sih bang? Iya sih, kebawa biasanya di rumah. Biasanya. Jadi kalau misalnya bikin kopi itu harus diukur berapa sendok susu kental manisnya, ya Allah. Kopinya berapa sendok. Bahkan kalau misalnya kayak ada termometer, saya suhunya diukur juga. Beda gitu bang. Kalau saya gitu deh buat kopi bang. Saya buat kopi buat tamu, apalagi buat mama bawa bako saya tuh buat kopi ya udah ada gula, ada kopi, ada air panas sudah jadi bang. Itu doang bang gitu. Kalau abang detail banget ya. Kalau misalnya memang nggak ada sih, paling kita lihat aja mendidihnya sekian menit, sekian detik gitu. Saya nggak mikirin tuh bang mendidih berapa apa. Tapi abang kalau jadi barista udah berapa lama sih bang? Saya dari tahun 2012. Udah lama, wow, udah lama. Gimana sih cerita menjadi seorang barista, Bang Rizal? Ya ada senangnya, ada enggaknya sih pasti ya. Iya. Ada bosannya juga, pasti ada bosannya. Seperti apa tuh? Kalau senangnya sih kita ketika awalnya ya, saya dulu terpaksa kerja sebenarnya. Terpaksa kerja gimana? Ya, karena kiriman dari orang tuh udah nggak ada lagi nih. Oh oke. Ya, jadi orang tua udah uang bulanan ya. udah nggak ada lagi. Akhirnya nyari kerja. Sebenarnya di kafe biasa dulu kayak kopi-kopi saset pertamanya. Oke. Kalau dari dasarnya sih saya nggak ngopi, lebih ke teh awalnya. Sama saya juga teh sebenarnya. Iya bener. Saya juga teh. Nah habis itu saset pun saya nggak loh dulu. Kok kayak coffee mate, cappuccino enggak? Enggak begitu suka banget lah. Kalau misalnya ada kopi ya udah ngopi gitu doang. Enggak yang idealis banget harus ngopi nih, enggak yang seperti itu. Sehari harus ngopi gitu kan. Enggak yang kayak gitu. Jadi di kafe-kafe biasa habis itu resign dari sana masuk ke minimarket. Kalau di Jawa tuh ada Circle K. Oh iya gitu ya. Sevel dulu kan. Saya dulu Circle K, habis itu senior yang dulu di kafe itu dia masuk ke kopi. Oke. Akhirnya dari Circle K saya nggak lanjut lagi kontraknya, barulah masuk ke kafe. Oh, Nah dari situ dulu tuh awalnya nggak sedetail sekarang ya. Kalau dulu lebih ke latte art. Gambar-gambar. Gambar-gambar itu ya. Jadi kalau waktu itu tren banget dulu. Iya bener. Jadi senangnya kami itu ketika kita ngasih kopi di foto-foto tuh. Iya betul. Nah itu senang banget kami. Betul. Nah ada kepuasan tersendiri lah di situ. Tapi ya ada bosannya karena kerjanya lebih bisa dibilang sih rutinitas ya. Kayak masuk jam segini. Monoton banget ya. Monoton banget. Jadi sempat saya 6 bulan kerja itu bosan. Saya minta izin agak 3 hari atau 4 hari untuk nggak kerja di situ sama sekali kayak gitu. Enggak. Habis itu ya baik lagi biar fresh lagi kayak gitu sih. Healing dulu lah ya. Iya benar. Tapi yang latte art itu kan sempat viral ya dulu ya. Viral banget loh itu. Benar. Di awal itu karena memang nggak sedetail sekarang ya. Sekarang tuh sebutannya itu third wave. Third wave itu udah mulai memperhatikan rasa, memperhatikan sangrai, memperhatikan pasca panen proses dan lain-lain gitu. Nah kalau dulu ya trennya latte art gitu, karena yang bisa dijual hanya itu dulu. Estetika ya? Ya, karena waktu itu kan belum ada edukasi kopi itu cuman pahit gitu. Jadi orang ya ngopi pakai gula gitu. Jadi apalagi kalau
bukan latte art yang kita jual gitu. Iya, betul. Makanya dulu ya itulah dari latte art itulah kita. Ya, karena dulu itu barista itu kalau nggak bisa latte art bukan barista namanya. Bener, gitu. Kayak ya bikin kopi biasa. Iya, bikin kopi biasa gitu kan ya. Gitu. Barista tuh dulu harus bisa latte art. Ya. Nah, habis itu tahun 2013 itulah mulailah third wave itu mulai kayak manual brew. Mulai memperhatikan rasa, ada asam dan lain-lain. Nah, akhirnya saya pindah ke Bandung. Saya pindah ke Bandung untuk kerja sambil belajar itu karena di Bandung waktu itu komunitasnya bagus. Nah, habis itu barulah 2014 mulai ke Padang, waktu itu di Kubik Coffee pertama kalinya itu ya sebagai trainer juga, sebagai untuk bikin menu juga, untuk hitung HPP dan lain-lain juga gitu. Wow. Itu ngitung HPP itu saya nggak paham nih. Itu hitung apanya sih Bang HPP itu? Itu hitung modal untuk biar harga jualnya seberapa, biar kita untungnya berapa, dikeluarkan untuk apa namanya operasional, gaji karyawan, apakah kita mencapai target atau enggak, habis itu kita untung atau rugi atau enggak. Ibaratnya Abang langsung jadi konsultannya lah ya. Iya. Konsultan kafe. Targetnya harus berapa? Kalau nggak tembus target kan berarti kita bakal nombok kan? Iya betul. Berarti kafe tidak akan berjalan dong kalau seperti itu. Nah, jalan keluarnya gimana? Kayak gitu sih lebih ke sana. Iya betul. Karena konsultan kafe pun jarang didengar juga ya. Aku terakhir itu di salah satu acara TV tuh. Bener. Taunya konsultan kafe. Iya. Jadi acara ajang masak. Ternyata itu memang sebuah profesi yang banyak juga ternyata. Iya. Dan itu Abang memulainya itu pada saat sudah di Padang berarti? Iya benar. Mulainya saat di Padang. Saya mulai nge-training kafe ya. Itu di 2016 atau 2017 gitu. Dulu belum membuatkan menu, cuma di Kubik itu karena saya dipanggil untuk jadi head di situ, untuk jadi kepala di situ, jadi saya buatkan menu sekalian hitung HPP. Nah, setelah itu 2016 2017 mulailah saya mulai nge-training. Ada kafe mau buka, dia minta training baristanya. Tapi dulu juga belum bikin menu saya. Di kafe-kafe itu baru nge-training masalah kopi doang, pengetahuan, bikin espresso, kalibrasi dan lain-lain gitu. Nah, mulai jadi kafe konsultan itu 2018, 2019, 2020 apa ya? Sebelum Covid lah. Sebelum Covid lah ya bosnya. Nah, ini kan Abang kan sebagai konsultan kafe ya. Bagaimana itu kalau bagi Abang yang ditonjolkan itu sebuah kopinya. Nah, di beberapa menu kan ada tuh menu-menu makanan yang bisa menghasilkan rasa kopi. Ya. Nah, itu menunya apa aja tuh Bang? Ada nggak sih saran-saran atau menu-menu apa yang dihindari buat rasa kopi itu nggak hilang gitu loh? Yang pedas-pedas sih. Yang pedas-pedas. Iya. Itu contoh seperti apa tuh? Sangat berpengaruh ya, pedas dan berminyak itu mengganggu lidah lah, mengganggu lidah. Jadi si kopi itu kan kalau misalnya original tanpa gula dan lain-lain itu kan ada rasa asam yang seperti buah ini, rasa manis yang seperti gula ini kayak gitu. Nah, ketika kita makan yang pedas dan berminyak, rasa-rasa itu terganggu. Jadi yang dirasa cuma pahit aja. Justru pahitnya aja. Jadi esensialnya nggak ada di kopinya. Iya. Jadi pahit aja. Jadi ya ngapain gitu kalau misalnya kita mau makan pedas ya mending kopi yang pakai gula sekalian, yang pakai sirup, yang pakai es sekalian biar seger kan gitu. Iya. Seperti itu sih. Kalau makanan ya. Kalau makanan. Makanya kalau berarti saran Abang itu sebagai customer nih, kan customer nih datang ke coffee shop. Tapi lapar, belum makan, belum diisi nih perut nih. Kalau minum kopi kan ya GERD lah, asam lambung. Iya benar. Sebaiknya makan apa dulu tuh? Kalau di kafe-kafe kan ada biasanya cookies atau waffle. Nah, itu kan nggak begitu mengganggu ya. Jadi itu kan teman-temannya kopi gitu. Jadi lebih aman yang kayak gitu sih daripada nasi dan kayak yang cabe-cabe kayak gitu. Berarti kayak kalau misalkan dia ada menu nasi goreng nih, dia apa tuh mending nggak usah ya. Mending kalau mau ngopi ya, mau beneran ngopi ya yang ringan-ringan. Iya, ringan aja. Yang light lah ya istilahnya ya. Nah aku baru tahu nih salah begitu tuh. Oke. Tapi kita bakal nonton bareng nih visual dari Abang. Bagaimana sih Abang katanya jadi seorang trainer juga, memberikan materi kepada orang-orang, pelatihan dan menjadi mentor juga. Nah, berikut visualisasinya untuk Anda di sana. Berarti nggak mungkin lah ya di coffee shop atau dimanapun makanan itu yang berat-berat atau makanan yang berat level itu nggak mungkin.
Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, kayak tadi di sana ada tadi juga sesi mengajar tadi juga emang ya, mengajar calon-calon barista tadi. Iya. Calon-calon barista, terus juga ada latte art. Oh, udah lama banget nggak latte art. Ngeliat latte art udah lama banget, tahun berapa saya ngeliatnya. Apalagi ada tren tuh latte art. Udah dibuatin sama baristanya, dibejek-bejek lagi. Iya, benar. Karena gini, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa latte art itu hanya bonus. Iya. Kalau saya kan memang jadi barista terlahir dari latte art nih. Kalau saya enggak dong gitu. Tersinggung nggak sih bang ngeliat begitu? Kalau tersinggung enggak ya, tapi lebih ke kayak ngedukasi ke yang lain bahwa latte art itu ya kayak misalnya kita makan nasi goreng tapi nggak di plating. Iya. Nah, bedanya gitu. Kita minum kopi tapi di plating gitu. Iya, betul, jadi betul. bedanya seperti itu sih Iya. kalau menurut saya. Iya, nasi goreng patai aja di plating. Di plating, benar. Kalau kita dibejek-bejek doang. Itu, balik lagi ke soal cita rasa kopinya. Karena biasanya aku kan kalau minum kopi atau gimana gitu kan, itu biasanya makan dulu apa segala macam baru ngerasain kopi gitu kan. Makanya setiap minum kopi itu ngerasa kayak kopi itu sama aja rasanya Iya, gitu. benar. Malah justru itu salah ya ternyata ya. Sebenarnya lebih bagusnya jangan makan yang pedas-pedas dulu. Oh, jangan berbeda Ya, dulu ya. apalagi kalau yang siswa pelatihan ya, Iya. saya selalu ngasih tahu ketika teman-teman belajar jangan sampai minum yang manis-manis dulu. Karena kita kan di Indonesia memang banyak suka yang manis ya. Ya. Makanya kan banyak janji-janji manis nih. Iya, aduh, janji manis. Satu lagi ada namanya coffee shop yang janji. Aduh, jangan saya sebutkan namanya, merek lagi. Ya kayak gitu ya. Jadi Iya, betul, kalau betul. misalnya mereka belajar kok masih minum manis, akhirnya ya kopi akan terasa yang pahit semua gitu. Karena kan lidah kita, kalau saya sih ngasih tahu, lidah kita itu sensitifnya kemana? Sesuatu yang kita tidak suka, kita akan sensitif. Contohnya kita nggak suka pedas, kita pasti akan sensitif dengan pedas. Iya, betul. Kita nggak suka yang asam, kita akan sensitif dengan asam gitu. Nah, gimana caranya teman-teman itu sensitif dengan manis? Makanya jangan suka manis. Iya, gitu. betul, Akhirnya mereka menyukai yang pahit. Nah, ada salah satu mineral kan iklannya ada manis-manisnya itu. Iya, betul, Tapi betul. kalau misalnya kita udah terbiasa dengan yang manis, ya itu kayak biasa aja, Iya, mineral kayak biasa. plain aja gitu Nggak ada kan. yang Iya, beda gitu. iya. Tapi ketika kita sudah suka yang pahit, akhirnya manis-manis yang seperti itu jadi kerasa karena kita lebih sensitif ke manis gitu. Itu, iya betul. Ya karena mengingat di Kota Padang deh. Kota Padang kemana-mana aku mikirnya ngerasain kopi itu di setiap rumah, di setiap warkop semua manis semua. Iya benar. Manis Makanya semua ya. tugas si barista kan sebenarnya menjelaskan itu. Ada Arabica, ada Robusta yang karakternya itu sangat berbeda jauh gitu. Oke. Nah, ketika mereka mau minum kopi, kita tanyakan kopinya mau yang seperti apa, mau suka yang asam atau yang pahit, atau yang manis misalnya. Kalau manis ya kita ada kopi susu misalnya kan. Kalau yang pahit kita ada Robusta, kalau ada yang asam kita ada yang Arabica kayak gitu. Oke. Iya karena aku mikir nggak semua kafe itu ada kayak menerapkan hal seperti itu gitu loh. Bener. Karena ya saya mesen kopi A gitu misalkan, kopi A. Itu udah dibikin, udah Iya, selesai bener, gitu. Nggak ada kayak edukasi, abang mau rasa yang gimana gitu, nggak Iya, ada bener. seperti itu. Oh justru Makanya- abang menerapkan itu ya? Iya, karena kita nge-training kan sebenarnya itu barista harus pelayanan kan sebenarnya. Mereka Iya. hospitality juga harus dilaksanakan gitu. Karena mereka harus menjelaskan itu. Nggak semua customer itu tahu dengan kopi kalau menurut saya. Jadi ya kalau misalnya mereka mintanya non coffee ya udah kita arahkan ke non coffee. Kadang bahkan awal-awal dulu saya ke Padang ya, ke Sumatera Barat karena memang tujuan saya untuk mengedukasi kopi. Jadi saya selalu menanyakan kenapa kok nggak ngopi. Oh rasanya pahit. Oh saya takut nggak tidur, saya takut sakit Iya, perut ya kan. betul. Masalahnya tuh itu aja. Iya, Selama saya 2012 sampai sekarang, customer itu masalahnya itu. Itu aja, betul. Takut pusing, Iya. takut nggak tidur dan lain-lain gitu. Berdebar-debar dan berdebar. Bener. Nah, sebenarnya ada tingkatan kafein tadi. Arabica itu kafeinnya lebih rendah daripada Robusta. Makanya kalau kita minum kopi bubuk yang lokalan itu kita berdebar-debar, terus mata melek nggak bisa tidur dan lain-lain. Nah itu karena pakai Robusta. Robusta yang di situ kafeinnya lebih banyak. Nah, fungsi kafein sebenarnya itu untuk salah satunya meningkatkan daya konsentrasi. Ketika kita Stimulan ngopi, lah ya. iya, Ya, ketika kita ngopi, habis itu kita main HP, ngegame, ya kan? Kalau mahasiswa biasanya bikin tugas dan lain-lain. skripsi lah, Itu, ya. itu saya jamin sampai subuh kuat.
gitu. Subuh kuat. Iya. Astaga. Nggak ngantuk sama sekali karena yang bekerja adalah meningkatkan daya konsentrasi tadi. Oh, gitu. iya. Tapi di selain itu ada sisi satunya lagi di beda sisi nih. Kafein itu juga sebagai apa ya? Penenang nggak sih? Penenang, betul. Penenang, Nah, penenang. Ketika kita mau tidur ya udah nggak usah megang HP sama sekali, tidur. Oh. Gitu. Itu banyak banget yang membuktikan dan bahkan siswa-siswa pelatihan saya mereka yang biasanya itu takut ngopi karena nggak tidur segala macam. Saya belajar itu kalibrasi espresso. Satu kelompok 4 orang itu bisa habis 500 gram sampai 1 kilo. Wow. Justru mereka malamnya malah tidur nyenyak. Malam mau tidurnya. Tidur nyenyak. Besoknya saya tanyain ada yang sakit perut nggak ada masalah. Iya. Ada yang nggak bisa tidur nggak ada masalah. Oh, berarti cuma jenis-jenis kopinya aja berarti. Iya. Dan dasarnya. apa ya? Oke. Kita pribadi itu ada maksimal mengkonsumsi kafein. Oh iya, betul. Jadi kalau saya itu paling parah yang ngantuk banget itu sampai 11-12 cup dalam waktu sejam 2 jam karena waktu itu main ke tempat temen yang pakai robusta saya suruh nyicip terus. Oke. Jadi mereka kalibrasi karena saya waktu itu baru di sini saya cobain ya udah beginiin, tambahin gramasinya, tempingnya ditambahin lagi kayak gitu. Akhirnya saya cicip terus itu. Nah, setelah 12 cup saya malah ngantuk banget. Akhirnya saya pulang dalam waktu 1,5 jam kalau nggak salah. Oke. Itu langsung bener-bener sampai rumah langsung tidur saya. Nyenyak di rumah. Nyenyak banget. Nah, habis itu setelah saya ngajar tahun 2018 saya ngajar di BLK, itu kopinya full robusta. Satu orang itu bikin 2 espresso, 2 cappuccino sama 2 manual brew. Oke. Dalam satu kelas itu ada 16 orang. Nah, itu semuanya saya cicip. Paginya saya jarang sarapan. Akhirnya baru sekali itu saya ngerasain sakit lambung. Itu yang paling parah. Diterpa sama kafe itu. Iya, itu yang paling parah saya itu. Naik dia sama lambung. Kalau Arabica ayo lah pagi nggak sarapan, biasanya kan di kafe kan kalibrasi ya. Kalibrasi kita ya nggak sarapan nggak masalah saya gitu. Tapi ketika itu robusta dan 16 orang bikin 3 minuman dan itu saya cicip semua. Nah, ya iyalah udah asam lambung. Untung nggak ger aja. Udah asam lambung dan sekali itu saya nyobain asam lambung. Nggak mau coba lagi ya. Nggak mau coba lagi. Kayaknya langsung ke bukan hospitality lagi tapi hospital ada. bener. Langsung ke hospital ada waktu di sana. Oh berarti sebenarnya tergantung dari jenis kopinya berarti yang ada kafein atau tidaknya ya. Ya, jadi untuk customer lebih bagus ditanyakan ke baristanya ya. Dan baristanya punya kewajiban untuk menjelaskan. Gitu. Karena kan banyak juga barista yang tidak mau menjelaskan. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Betul. Jadi mereka harus menjelaskan, oh pengennya yang asam atau yang pahit. Iya, pahit. Yang betul. kafeinnya tinggi atau yang rendah. Itu ada tingkatannya dan mereka harus tahu. Iya. Kalau kita mah biasanya kalau di kafe ya biasanya kayak, "Bang, saya minum kopi, Bang, tapi nggak mau melek gitu, Bang. Saya minum kopi, Bang, minum teh, Bang." Biasanya gitu kan. Barista mah ya kayak mungkin atau mungkin kurang pemahaman, wawasan atau segala macam, mungkin nggak di training atau segala macam. Mungkin mereka ya ngasih opsi lain lah gitu saya kopi gitu. Kalau saya pernah ada bos permen Sugus waktu itu main ke kafe, tapi waktu itu saya kerja di coffee shop di Padang, itu pengen tidur nyenyak. Jam 9 malam kalau nggak salah. Bos saya nih ada temen dari Sugus, dia pengen hari ini malam ini tidur nyenyak. Tapi dia pengen ngopi, saya kasih espresso. Justru kasih espresso. Kasih espresso. Oke. Dan itu double shot. Oh, double shot. Dan dia takut. Kan mindset mindset masyarakat umum masyarakat umum kan ketika kita ngopi itu akan melek kan gitu. Betul. Tapi karena memang saya tahu kopi ini harus seperti apa, jadi ya udah saya kasih espresso dan itu yang full arabica tapi. Oke. Nah, jadi saya kasih double shot, saya ajak ngobrol sebentar karena waktu itu sibuk saya tinggal sebentar ya, saya mau bantuin temen nih di belakang. Saya bantuin temen, habis dari belakang itu bapaknya udah ketiduran di depan. Serius itu. Kayak terhipnotis nih orang. Bener-bener langsung saya datang itu kaget. Jentikan jari, tok gitu. Itu balik dia besoknya katanya mau ke Bukit Tinggi waktu itu. Jadi mampir dulu ke kafe, saya tanyain gimana Pak? Bisa tidur nggak tadi malam? Dia bilang, ini jujur banget saya baru pertama kali keluar kota minum kopi dan tidur nyenyak. Wah gokil. Tapi agak bahaya sih dengan abang sih. Salah kasih kopi terus tidur nyenyak kita. Nah, ngomongin soal jenis kopi sama kalibrasinya berarti. Berarti kalibrasi pun menentukan sebuah kafein juga berarti kan? Betul. Nah, itu yang membuat sebuah kalibrasi atau
jenis kopi yang bisa membuat menjadi penenang, bisa tidur nyenyak, mau itu jadi melek, itu seperti apa sih jenis kalibrasinya gitu? Jadi kalibrasi itu tidak hanya mengkalibrasi rasa ya. Karena gini, kalau saya pribadi ketika kita bekerja di industri yang makanan atau minuman, itu kita juga berani menjamin bahwa apa yang dikonsumsi itu aman. Jadi ada tingkatan sangrai namanya. Tingkatan sangrai itu kalau misalnya dia belum matang di sangrainya, terus kita si baristanya asal-asalan, itu jadi asamnya asam negatif. Nah, asam negatif itu bisa bikin deg-degan, bisa bikin sakit perut, yang GERD tadi salah satunya. Habis itu bisa pokoknya kayak gelisah dan lain-lain. Iya. Kayak betul, gitu. Jadi si barista itu kalibrasi itu untuk menjamin bahwa produknya yang dia jual itu aman. Itu yang paling intinya. Tapi di lain itu adalah konsistensi rasa untuk dijual tadi. Gitu. Makanya gitu. Ya harus kalibrasi tiap hari biar si customer minumnya aman. Berarti dikalibrasi tiap hari, tiap kapan tuh momen-momennya tuh dikalibrasi itu? Biasanya sih lebih ke pagi ya. Kalau pagi terus ya. Kalau misalnya binnya habis, kalau misalnya kan dalam satu hari misalnya ternyata binnya habis nih biji kopinya, terus dia masukin lagi, dia harus kalibrasi lagi gitu. Karena juga hari ini udah dikalibrasi, besok bisa beda rasanya. Dengan detik yang sama pun, dengan mili yang sama pun kadang beda rasanya. Makanya di situ dicari rasa yang terenak dan yang baik lah gitu. Gitu. Tapi ngomong-ngomongin kalibrasi, lupa tanya, kalibrasi ini apanya sih, diapain sih di kalibrasi itu maksudnya gitu loh. Jadi kita ngomong-ngomong kalibrasi, nanyain maksud kalibrasi ini apa, lupa gitu ya. Jadi kalibrasi itu kita menetapkan gilingan kopi untuk mendapatkan rasa yang bagus. Dan aman tadi. Gitu. Jadi kita cek biasanya kalau pagi itu ngecek tekanan airnya. Tekanan airnya bagus atau enggak. Karena bisa jadi ketika dia air pun juga diperhatikan. Kan mesin kan ada tekanan, ada standar tekanannya. Itu 8,5 sampai 9,5 bar. Kalau itu di bawah itu, akhirnya ekstraksinya kurang maksimal. Nah, gitu pertama kali harus dicek dulu nih tekanannya bagus apa enggak. Kalau bagus barulah ke produknya tadi di espresso. Espresso kan induknya kopi. Kita mau bikin cafe latte, cappuccino, americano dan lain-lain, kita butuh espresso nih. Jadi kita kalibrasi di espresso. Nah, ternyata di espresso itu kemarin 27 detik nih misalnya dapatnya. Ternyata yang sekarang 25 detik. Dan itu rasanya jauh nih larinya. Berarti kita harus ganti grind size-nya. Harus gramasinya berapa. Seperti itu kalibrasi. Gitu kalibrasi. Pusing ya ternyata kalibrasi. Makanya barista sebenarnya nggak bisa sekedar jadi barista, itu nggak bisa sebenarnya. Makanya harus di training. Ya salah satunya untuk keamanan tadi. Keamanan biar mereka tuh menikmati ya, gitu ya. Bukan jadi impact buruk jadi bagi mereka. Bener. Gitu. Betul. Apalagi aku sempat kepikiran kan, karena apalagi bagi mereka yang kayak perjalanan jauh atau gimana, mereka ini niatnya beli kopi nih buat melek nih, bukan penenang nih, kan, bukan buat gelisah. Salah satunya yang tadi Bos Ugus saya tawarin pagi itu, tapi nggak mau lagi karena takut ketiduran. Ketiduran kan, kayaknya. Jadi persepsi dia jadi salah nih, jadinya berubah persepsi orang gitu kan ya. Dan ada beberapa memang customer juga setelah ngopi di sana, ternyata selama ini yang saya cicip itu rasa yang negatif nih. Biasanya encer, terus ada pahit lengket. Nah, itu tidak boleh. Gitu. Jadi kalibrasi itu ya biar dia nggak terlalu encer, nggak terlalu kental. Habis itu asamnya nggak boleh terlalu tinggi, pahitnya juga nggak boleh nempel nih gitu. Iya, kadang ada bukan pahit sih, pahit sama kopi itu kayak hilang-hilang dari mulut gitu rasanya gitu. Sampai-sampai pas kita buang air kecil, urinnya pun juga terbau gitu. Iya benar. Nah, yang kayak gitu sih. Soalnya kayak gitu sih harus diperhatikan banget gitu. Iya betul. Oke, Bang Rizal, kita break sebentar ya karena ada pesan-pesan mulai dulu, jadi di sana tetap bersama kita di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Kembali lagi di
di sana bersama kita di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Dan di sana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu dari TikTok, YouTube, di Facebook sampai di Instagram. Nah, di sana pun bisa meninggalkan live chat atau komenan melalui di live YouTube kita. Jadi di sana bisa meninggalkan komenan-komenan seperti apa bisa tuh. Yang menanyakan apapun itu kepada Bang Rizal, barista kita bisa juga. Dan bisa tentunya bisa disaksikan juga melalui TVRI Klik di App Store dan Play Store di sana kasadonyo. Oke, Bang. Ini tadi ada pertanyaan. Aduh, aku lupa lagi apa pertanyaan tadi ya. Pokoknya nanti deh kita bahas. Menurut saya ingat lagi kan pertanyaan tadi. Apa pertanyaannya? Tapi ini kan sebuah barista ini pekerjaannya memang tidak serta-merta buat kopi, saset apa segala macam itu nggak gitu ternyata ya Bang ya. Ternyata ada yang diperhatikan pH air, suhu air, apa segala macam. Pusing gitu. Karena gini Bang, aku ngeliat teman aku ya. Ini teman deket lah ya, itu nama Bang Ari Kak Mega ya. Tiap hari ngopi, hampir tiap hari ngopi. Kayaknya kayak fanatik banget deh sama kopi. Sampai-sampai di rumahnya itu nggak ada kayak kopi saset apa gitu, nggak ada. Iya. Kopi saset itu nggak ada. Adanya itu kayak biji kopi sama grinding kopi itu, penggiling manual gitu kan. Saya mikir ini buat apa gitu kan, astaga. Buat kopi ya rasa kopi kalau bagi aku ya sama aja gitu. Iya. Mungkin bagi mereka yang udah ngerti mungkin lain lagi cerita kali ya. Iya benar, karena fresh kopi itu kalau biji kopi itu sebulan sampai 2 bulan itu freshnya. Kalau misalnya dibubuk itu 2 sampai 4 jam itu udah aroma udah hilang. Makanya lebih bagus minimal banget kalau di rumah sih ada mesin penggiling ya, manual grinder gitu. Karena untuk freshnya aromanya bisa hilang, rasanya juga bisa hilang. Apalagi kalau udah pencinta kopi banget, mereka tidak mau pakai gula nih. Nah, ketika nggak mau pakai gula, dia itu aromanya berbeda, asamnya nanti seperti asam apa, manisnya kayak manis apa, itu beda-beda gitu. Apalagi setiap daerah juga beda. Sumatera Barat aja udah ada beberapa daerah yang menghasilkan kopi kan. Dan itu bagus-bagus, termasuk Solo Alan Panjang. Habis itu Singgalang. Wah, banyak banget lah di Sumatera Barat, termasuk daerah penghasil kopi lah kalau menurut saya. Iya, penghasil kopi yang nikmat sih kalau menurut aku sih, macam-macam kopinya. Bener. Karena aku pun kayak di kafe-kafe di Alan Panjang, di Solo rata-rata kan di kafe-kafenya kan dari biji kopi ya semua ya. Iya benar. Lagi ya. Biji kopi semua ya nikmat semua gitu. Iya. Kayak karena aku sendiri minum kopi nggak pakai gula. Pakai gula jadi pure minum kopi pahit gitu aja gitu kan. Kadang orang rumah bingung, kok ini nggak manis ya? Ya ini memang kopi. Kopi sama teh, ya apapun lah itu. Kopi sama teh itu nggak pakai gula biasanya kok. Memang pure rasanya aja gitu. Ya. Tapi ada kemungkinan nggak sih ibaratnya kita di rumah nih, yang ada kita cuma kopi saset doang. Tapi kita buat itu supaya tidak menjadi hal negatif ke tubuh kita, itu ada caranya nggak sih? Kalau saya sih pasti kalau jadi barista ya kita ada alat ukur timbangan gitu. Tapi kalau di rumah bisa lah pakai sendok karena sendok itu juga alat ukur kan. Betul. Kita masak juga 1 sendok teh, 1 sendok makan kan gitu kan. Kopi juga seperti itu. Jadi gimana caranya biar itu tidak terlalu kental, tidak terlalu banyak kafein. Kita memperhatikan, saya kalau misalnya minum kafein terlalu banyak saya jadi pusing nih atau saya jadi deg-degan nih. Nah, berarti kurangin dari situ. Misalnya biasanya pakai 2 sendok, ya udah pakai 1,5 misalnya atau 1 sendok gitu. Lebih ke sana. Apalagi yang biasanya pengen ngurangin manis nih, pengen belajar lah minum kopi yang sehat kan tanpa gula. Ya udah belajar dikurangin, biasanya 1 sendok gula misalnya, ya udah besoknya lagi 1/2 sendok. Dan itu sudah saya lakukan untuk ke customer saya dulu. Ketika mereka saya nggak bisa minum kopi tanpa gula gitu. Ya udah belajar aja untuk dikurangin. Pelan-pelan aja. Akhirnya sekarang mereka ya harus ngopi yang tanpa gula malahan gitu. Wih, keren sih jadinya orang jadi tahu juga rasa kopi asli seperti apa kan? Iya gitu. benar. Iya karena yang seperti yang kita tahu ya kopi-kopi di rumah kadang manis, sudah kayak sirup kopinya saking manis ya. Aduh saya minumnya pusing tuh karena terlalu banyak gula gitu biasanya. Dan gula kan juga salah satu bikin penyakit yang berbahaya banget. Makanya ya termasuk saya juga kalau misalnya minum kopi susu atau kopi yang pakai gula itu berat badan saya cepat naiknya. Oh iya justru itu ya. Iya. Makanya saya minum kopi juga kalau misalnya lihat juga ya kopinya apa. Kalau misalnya Arabica saya tanpa gula, tapi kalau Robusta saya pakai gula walaupun sedikit gitu. Termasuk saya kalau ke kafe kan saya juga barista nih. Kalau kafe apakah saya juga menghindari gula? Enggak juga. Saya akan tanya pakai kopinya Arabica atau Robusta atau espresso blend yang Arabicanya lebih banyak atau Robustanya lebih banyak.
Kalau robustanya lebih banyak, saya pastikan minta gula gitu. Saya bukan anti gula, tapi ya saya nggak terlalu banyak lah gitu. Saya juga nggak mau kopi pahit banget, saya juga nggak mau. Saya nggak mau banget. Nggak mau juga gitu. Makanya ya saya tetap harus nanya pakai Arabica atau Robusta gitu. Oke. Berarti Bang Rizal ini sebenarnya tidak ikuti idealismenya banget lah gitu ya? Enggak kan gitu kan? Enggak. Karena kan ada orang yang barista itu kayak, Arabica harus seperti ini, Americano, espresso harus seperti ini nih, gitu-gitu. Enggak kan gitu. Enggak, itu kan hak customer ya, mereka mau pakai gula atau enggak. Cuman kewajiban si barista itu menjelaskan bahwa kopi yang sehat itu tanpa gula gitu. Tapi kalau misalnya, wah saya nggak biasa, ya udah kita mengedukasi lagi. Gulanya coba deh dikurangin dikit-dikit. Nanti lama-lama kan nggak pakai gula. Dan alhamdulillah beberapa customer yang baru ke tempat saya, mereka minum americano, minum manual brew yang biasanya mereka itu apa sih ini kopi apa gitu. Setelah diedukasi mereka mau kok, dan berarti besok kalau saya minum americano yang kayak gini nih gitu. Minta aja yang biasanya saya malah justru ngasih tahu, minta aja coba yang double ristretto namanya, ada single espresso, ada double espresso kan itu ada ya. Itu bisa request gitu loh. Nah, barista sayangnya tidak menjelaskan itu. Mau pakai yang kayak gimana, mau strong atau soft nih. Kalau soft kita pakai single espresso aja misalnya atau single ristretto aja. Bahkan ada beberapa ibu hamil. Aduh, saya mau bertanya. Ibu hamil kan betul. Mereka takut untuk ngopi. Iya, betul sekali. Istri saya hamil 3 kali ngopi terus bang. Sumpah. Dan aman, serius. Dan ngopinya americano. Ngopinya americano? Iya. Aman banget, itu aman banget. Itu tapi ada batasnya, ada batasnya. Ya, dibatasin. Kalau saya sih kasihnya double ristretto atau single ristretto namanya. Jadi si pahit dan kafeinnya itu dipotong. Nggak full. Kalau espresso kan full kafein tuh kita ambil. Nah, kalau ristretto ini dipotong. Jadi seharusnya 30 detik misalnya, di 20 detik saya potong. Jadi kafeinnya hanya setengah gitu. Nah, barista seharusnya menjelaskan itu gitu loh. Oke. Ya, jadi harus menanyakan mau yang asam atau yang pahit, mau yang strong atau yang soft. Ketika strong ya udah pakai double espresso deh, atau ada robustanya misalnya. Tapi kalau yang soft ya coba deh, saya baru pertama kali ngopi nih. Coba deh pakai single ristretto misalnya yang paling soft banget misalnya kayak gitu. Iya. Oke. Berarti sebenarnya ibu hamil yang tidak dianjurkan minum kopi itu ya kopi-kopi sachet atau mungkin kopi-kopi yang baristanya tidak edukatif mungkin kan ya. Atau kopi yang banyak gulanya. Nah, betul. Terus banyak susu, banyak creamer kan itu juga berbahaya. Makanya istri saya alhamdulillah aman. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Dan anak-anak sehat semua alhamdulillah. Sehat semua. Dan itu lahiran normal lah. Cesar sih malah karena terlilit. Besar. Itu kondisi medis lah ya, kita nggak bisa cerita lah. Kalau dari kafein alhamdulillah nggak ada. Gejala-gejala kafein, gejala kopi nggak ada ya gitu kan. Cuman ketika udah lahir nih, umur 2 tahun 3 tahun kan saya juga kasih kopi. Nah, di situ baru saya batasin si anak ini. Karena untuk anak kecil kalau terlalu banyak itu juga nggak baik ya? Nggak baik karena menyerap zat besi atau apa gitu. Jadi pertumbuhannya kurang. Kayak gitu sih. Makanya dari itu pun karena saya udah tahu, saya stop. Iya, mengikat zat besi itu saya tahu. Iya. Kalau waktu itu belum tahu, mungkin ya anak saya juga ngopi americano bang. Bahkan saya dulu kan kalibrasi kan di kafe sendiri nih. Anak saya ikut kalibrasi, cobain espresso. Wah, Pak mau dong cobain. Dicobain nih, asam. Iya ada asamnya kayak gitu. Pak bikin gambar-gambar dong. Nah ngopi cappuccino. Buat latte art tadi. Iya buat latte art. Makanya dia suka kalau ada gambar angsa, ada gambar beruang saya bikin. Jadi dia juga ngopi gitu. Bahkan sampai sekarang ini kan saya larang nih. Ibunya itu selalu ambilin kopi dong ke bawah gitu. Jadi dibikinin sama teman-teman di kedai. Habis itu nyolong-nyolong, dicicip dulu kayak gitu. Saya sampai seperti itu. Makanya kita tahan karena pertumbuhan sangat mempengaruhi. Iya. Gitu. Makanya sebagai kalau buat anak kecil lah, apalagi itu sebagai jangan lah ya, apalagi di masa-masa pertumbuhan golden age-nya itu jangan dikasih kopi dulu deh gitu kan ya. Jangan sosok jadi indie deh anaknya gitu. Biar skena banget nih. Iya, biar skena banget, jangan sosok senja deh orang tua. Jadi memang ada aturannya ya, sekian umurnya, termasuk ya kita aja yang udah dewasa ini punya kapasitas masing-masing. Betul. Ada yang nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Ada yang memang ya mau berapa cup juga dihajar aja gitu. Ada yang ya, aku penasaran deh yang di hamil tadi itu di tiap trimester kan. Aku kan sama lagi hamil nih. Sekarang kan trimester 3 udah hamil tua lah ibaratnya kan. Udah hamil tua.
itu di semester 3 nih, di posisi aku sekarang. Itu kemungkinan minum kopinya itu yang baiknya seperti apa tuh? Kalau bagusnya sih americano yang tanpa gula, Bang. Tapi pakai single ristretto aja coba. Atau single ristretto? espresso lah maksimal. Oke. Jadi ya terbatas aja gitu, jangan langsung yang strong banget. Mungkin sehari sekali kalau pengen ngopi kan nggak masalah gitu. Bahkan istri saya itu dari hamil pertama, bukan semester pertama, bukan. Bukan. Oh. Memang bulan pertama sudah ngopi, memang kebiasaan udah ngopi kan. Dan sekarang pun juga kita sahur ngopi. Sahur ngopi. Nah, dan kita kalau buka sih nggak wajib. Cuman kalau di sahur kita wajib ngopi karena setelah ngopi kan kita akan beraktivitas lagi. Kalau kita nggak ngopi biasanya habis sahur tidur. Nah, makanya kita untuk menghindari itu kita ngopi gitu. Iya. Dan kopinya saya di rumah pakai robusta, jadi saya tetap pakai gula. Jangan nggak pakai gula gitu. Walaupun sedikit ya untuk sekedar ngilangin pahitnya sedikit. Gitu. Oke. Ya pada dasarnya kesimpulannya saya intinya ke toko abang aja deh. Gitu kan. Biar gak pusing juga saya mikirnya. Aduh ini buatnya gimana gitu kan. Mending ke kedai abang aja deh sebaiknya deh gitu. Dan abang kan saya tidak langsung memang tidak memikirkan ke idealisme ngopi harus seperti ini, itu enggak harus ya gitu kan. Kayak ada tuh kayak di salah satu negara Italia dan Mamma Mia itu kan menganut tata cara makan ritual itu kan harus step by stepnya kan harus sesuai tuh. Iya. Abang bakal menerapkan gitu juga nggak sih di customer abang gitu gimana? Kalau saya enggak ya, kan kita juga enggak jual di Italia. Mungkin kalau saya jualan di Italia mungkin saya akan seperti itu gitu. Karena emang karena customer saya juga akan seperti itu kan gitu. Tapi kan kita di Indonesia, kita di Sumatera Barat yang notabene ya tadi yang saya bilang banyak yang suka manis. Jadi kita tetap kalau misalnya mau edukasi ya silahkan kita edukasi pelan-pelan, jangan sampai memaksa. Oh nggak boleh pakai gula dong, saya nggak sedia gula dan enggak. Abang kalau di Italia mau diusir abang? Iya. Nggak seperti itu ya. Malah justru kalau saya lebih ke pendekatan sih, karena saya pribadi juga saya pengen bahwa customer itu jadi bagian dari kita. Ketika mereka ke Padang, dia pulang kampung mungkin ke Payakumbuh, terus ke Padang harus ke sini dong gitu. Iya, betul. Saya pengen ngopi sambil ngobrol nih sama Rizal nih. Komunikatif gitu. ya. Iya, akhirnya seperti itu. Iya, gitu. aduh. Asik nih. Bang, kita break sebentar ya. Jadi di sana tetap bersama kita di Buka Sampai Mota. Motanya orang awak di Siko tampil di sana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Terima kasih Dunsana, tentunya masih bersama kita di Buka Sampai Mota. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya Dunsana. Dan Dunsana pun seperti yang awak kecant tadi bisa ditonton di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat, tinggal cari saya di @tvri Sumbar. Dan Dunsana pun bisa meninggalkan live comment atau live chat melalui YouTube channel TVRI Sumbar Dunsana. Nah, dan disclaimer tadi ya Bang ya, kita tadi lupa ngasih tahu teman-teman Dunsana yang ada di rumah, itu kopinya biji kopi ya. Biji kopi ya, bukan kopi sachet atau merek-merek yang ada di sana. Kalau yang itu mungkin lain lagi tuh metodenya tuh gitu. Tapi ya kita tidak ibarat tidak mengkampanyekan atau tidak menyuruh orang untuk tidak membeli kopi saset, enggak ya. Cuma disarankan sebaiknya bagusnya kopi biji kopi. Karena lebih fresh dan lebih sehat sih. Iya betul. Dan itu saya mungkin berterima kasih juga sama teman saya tadi. Tadi saya cerita sama Bang Rizal, teman saya Bang Hari Kak Mega kalau nonton. Itu dia ngasih kopi, nyawarin kopi, mau kopi gak? Mau gitu kan. Mau yang gimana, dia nawarin saya seperti itu kan. Padahal saya itu sudah diedukasi secara tidak langsung sebenarnya. Yang enak aja deh saya bilang kan. Yang enaknya ternyata pasti kasih pahit ternyata. Pahit ternyata. Bang tambah gula dong. Enggak. Jangan tambah gula. Tambah susu. Iya benar gitu. Karena ya tadi udah kita bicarain ya. Karena gula itu juga dia meningkatkan asam tadi. Jadi malah justru bahaya gitu. Yeah. Kalau mau aman ya susu atau gula aren lah minimal. Gula aren masih aman gitu. Kalau gula putih, gula tebu kalau bisa jangan. Gitu. Jangan ya. Gula halus gitu kan. Kalau gula halus yang warna putih itu jangan apalagi. Jangan. Gula aren lah, gula aren cair boleh, gula semut kan ya di sini kan gula semut. Nah itu boleh. Oh kalau gula batu sama aja berarti ya? Gula batu tuh gula putih setahu saya. Oh berarti sama aja berarti ya? Sama aja. Ya bagusnya gula aren sih. Gula aren ya. Kalau mau nambah. Gitu. Okay. Bahkan itu banyak banget yang sudah membuktikan kayak asam urat ternyata sembuh kayak gitu. Terus asam lambung ternyata juga bisa sembuh gitu. Betul. Kalau minum kopi tanpa gula. Tanpa gula. Ya. Oke.
Ya, iya karena seperti yang kita ngomongin tadi ya Bang ya. Tadi kan kopi dikasih gula, asamnya makin naik. Makanya naik. tambah naik asam lambungnya. Iya, jadinya. Karena tambah naik gitu, tambah gila-gila itu asam di dalam perut itu. Mampus. Tapi Bang, sejauh ini ya mungkin yang alat-alat rumahan yang kalau kita nih mau buat kopi, udah ada nih biji kopi, udah ada. Alat grindernya juga udah ada gitu kan. Nah itu metodenya itu yang paling umum itu yang paling bagus biar kita nyaman minum kopi itu seperti apa sih metodenya gitu? Sebenarnya tubruk juga nggak masalah, tapi memang tubruk juga ada caranya. Kalau biasanya kan kita tubruk langsung diaduk kan. Iya betul. Kalau kopi yang biji kopi terus kita giling langsung itu didiemin aja. Kita tuang air panas, mendidih pun nggak masalah sebenarnya. Oh mendidih nggak masalah? Tapi disesuaikan aja dengan ukuran gilingannya. Oh saya nggak punya termometer, yaudah saya mendidih aja deh, yaudah agak kasar gitu. Mendidih aja. Nah beda lagi nanti kalau misalnya abang dapat kopi yang warnanya coklat muda banget kan ada, terus coba dipencet aja. Kalau dipencet dia keras, berarti abang harus pakai mendidih dan agak halus. Tapi kalau misalnya dia krek gitu langsung pecah, ya kalau langsung pecah yaudah mendidih diemin aja dulu agak 2-5 menit lah, baru nanti dituang ke situ. Dan itu ditunggu 4 menit. Nah, jangan diaduk langsung gitu, ditunggu 4 menit, habis itu dia bakal ke bawah sendiri itu. Nah, baru kita minum. Oh, baru diminum. Nah, itu paling simpel banget ya. Tapi kalau misalnya ya kayak ala-ala kafe lah ya, ada V60, janganlah, ada Aeropress. makin pusing saya nanti. Cukuplah teman saya yang menganut idealisme sendiri. Karena ya mungkin saya rasa mungkin yang home brewers di rumah lebih idealis daripada idealis banget serius. Karena mereka kopinya harus begini. Iya terus, betul. Wah itu harus banget dengan suhu sekian. Betul. Harus alatnya harus pakai yang ini gitu. Betul lagi betul. Kalau saya kan untuk bisnis ya, jadi ya nggak seidealis itulah. Bang, saya ngerasain loh Bang teman saya itu yang Kak Mega Bang Ari itu ya, saya itu kan dia kan memang pecinta kopi ya. Itu buset ini Abang idealis banget. Iya benar. Dan kopinya malah lebih mahal daripada kafe. Betul. 100 gram 500.000 gitu. Ya bang. Kalau di kafe kan nggak mungkin beli itu, karena kita mau jual kan. Kalau mau jual itu mau jual berapa? Dan apakah customer mau gitu? Iya betul. Nggak akan mau. Bang, gitu. saya nanya bang, ini abang saya tanyakan sama teman Bang Ari, ini kopi abang berapaan bang? Ini murah kok 500.000. Hah 500.000 gimana ceritanya kopi 500.000 bang? Dan kopi yang makin mahal itu malah justru semakin nggak kerasa kopi. Oh justru. Iya, justru kayak rasa buah-buahan, aroma teh, aroma melati, banyak-banyak. Iya. Gitu. Makanya lebih idealis gitu. Iya. Jadi tapi saya tercerahkan juga sih sama abang sih ya. Terima kasih Bang Ari Kak Mega udah ngasih saya kopi mahal. Kalau di kafe mungkin dari 50.000 ke atas gitu. Saya free alhamdulillah ya. Setiap ke rumahnya selalu disuguhin kopi. Minimal banget itu yang kopi lokal aja 100 berapa ya? 120 150 lah per 200 gram. Oh. Jadi sekali bikin itu ya 10.000 sampai 20.000 lah. Oh. Makanya di kafe-kafe kan jualnya 30.000, 40.000 Iya, karena betul, memang betul. modalnya segitu. Kita modal berapa? Kalau misalnya kita modal 20.000 misalnya, kita jual 25.000, operasional gimana? Iya, Kan belum gitu. kayak gaji-gaji yang lain. Iya kan? bener. Listrik apa segala macam belum Modal dipikirin. 10.000, kita jual 15.000, 20.000 itu belum untung gitu. Iya, Karena kita maintenance ada salat belum operasional. dipikirin lagi Iya. kan. Aduh, astaga. Ya makanya kayaknya saya sering deh kata ke rumah teman saya. Dan biasanya kalau ditawarin kopi pasti mau deh saya. boleh bang gitu. Kalau misalnya memang awal-awal sih nggak nyaman ya ketika Iya, kita iya, terbiasa minum itu. Jangankan itu ya, kita nyuci aja spon baru nggak nyaman kan. Nggak nyaman ya, betul. Makanya ketika minum juga seperti itu. Oh ini kopi baru nih, kita pasti Iya, tidak akan nyaman di oke. situ. Tapi cobain deh dibiasain. Iya, Akhirnya juga nanti sekarang kopi apa? Oh kopi Solo nih. Besok ada Iya. kopi Singgalang. Kita udah tahu nih bedanya. Oh yang kemarin agak asem ya. Iya. Yang sekarang agak lebih sedikit pahit nih. Nah kayak gitu Iya, jadinya betul, gitu. betul, Kalau kita mau belajar ngopi Iya, gitu. iya. Aduh bang, sekarang nih jujur ya banyak belajar aku nih, banyak taunya. Sumpah aku jujur jadi tertarik nih. Iya. Pengen gabung jadi. Banyak sih bang. Apa di mana balai latihan kerja ya? Balai latihan BLK kerja. ya? Balai latihan kerja. Ntar deh di off air deh kita bahas-bahas soal itu ya. Boleh. nanti. Dan sebenarnya di tempat saya juga ada privat, cuman kan lebih mahal. Kalau di BLK kan gratis ya. Iya. Sebenarnya di Padang pun juga ada beberapa yang sudah ada privat seperti itu udah ada. Cuman Iya. kalau di tempat saya sih, saya akan mengajarkan untuk mereka berbisnis. Ya.
Ya dari perhitungan HPP, habis itu ngajarin Semuanya. espresso, pengetahuan Arabica Robusta dan lain-lain gitu, Iya, termasuk iya, menu-menu iya, yang lain gitu. Ya, betul-betul benar-benar diajarin ya berarti ya Bang. Ya. Oke. Bang Rizal, terima kasih banyak Bang Rizal atas waktunya Bang ya. Siap, sama-sama. Nih, sebenarnya masih banyak yang pengen aku bahas nih. Soal Siap, kopi siap, ini saya jadi banyak belajar loh jujur Bang. Terima kasih banyak sekali lagi ya Bang ya. Ntar deh saya kontak-kontak Abang lagi ya. Boleh Kontak ya, boleh Bang. banget silakan. Oke, dan sukses terus ya Bang Rizal ya. Ya. Mungkin untuk usaha dan segala macam. Amin, untuk amin. kesehariannya. Amin. Siap. Dan itu dulu sana perbincangan kita di Podcast Sampai Mota. Jangan lupa di sana tonton tadi Podcast Sampai Mota Satyo hari Senin jadi Kamis di bulan suci Ramadan ko jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo sekali kawan-kawan sadonyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan lain di sana. Bye bye. See ya.